أذكار المساء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم. من قالها حين يصبح أجير من الجن حتى يمسي. أذكار المساء. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat mengetuk pintu langit yang semoga Allah rahmati. Bagaimana kabarnya? Ini hari yang ke-5. Kita menginjakkan kaki di bulan Ramadan dan alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan oleh Allah. Kepadanya kita bersyukur atas seluruh kenikmatan, karena kenikmatan tidak selalu angka deret pada nominal dan finansial. Diberikan menginjakkan kaki umur sampai di hari yang ke-5 bulan Ramadan pun sudah luar biasa. Tahukah kita, ikhwan dan ikhwati yang semoga Allah rahmati, salah satu amalan tersembunyi yang tidak kasat mata, tapi bukan COVID-19. Amalan yang tidak kasat mata tetapi sangat besar di sisi Allah itu adalah amalan hati kita ketika kita bersih. Memandang orang yang beriman. Jiwa kita bersih, jiwa kita dalam kondisi tidak melakukan sesuatu yang dimurkai oleh Allah. Mungkin masih ingat sebuah kisah. Ada seorang sahabat Ansor yang diberikan kabar surga oleh Nabi. 3 kali berturut-turut Nabi menyampaikan bahwasanya dia penduduk surga. Yang menarik, sahabat Ansor ini sampai diberitakan oleh Nabi sebagai penduduk surga 3 kali berturut-turut, bukan karena sholat tahajudnya yang banyak, bukan pula sholat sunnahnya yang banyak, bukan pula karena sedekahnya yang banyak. Tapi sahabat Ansor ini betul-betul dimuliakan oleh Allah sampai dikabarkan oleh Nabi 3 kali berturut-turut sebagai penduduk surga. Ternyata terjawab dan tersibak. Ternyata amalannya adalah amalan ketika dia hatinya bersih. Dia tidak pernah memiliki hasad kepada orang yang beriman. Dia tidak pernah ingin mendolimi orang yang beriman. Sehingga itulah yang menjadi alasan Rasulullah mengabarkan kepadanya bahwasanya dia penduduk surga. Padahal tahajudnya biasa, padahal puasanya biasa, padahal sedekahnya pun biasa. Tapi karena kebersihan hatinya, kesucian jiwanya ketika dia memandang segala sesuatu dengan apa yang Allah perintahkan, sampai dia tidak pernah mendolimi orang, dia tidak pernah hasad kepada orang, kebersihan hatinya menutupi kekurangan-kekurangan pada ibadah mustahab yang dia lakukan dan dia kerjakan. Masya Allah ya, ternyata amalan hati ketika mencintai orang yang beriman itu termasuk salah satu amalan spektakuler yang bisa menjadikan amal ibadah kalau disertai dengan kondisi hati yang bersih. Sesungguhnya amalan yang biasa menjadi luar biasa. Amalan kecil bisa menjadi besar. Amalan yang biasa menjadi spektakuler ketika diiringi oleh pelaku ibadah tersebut hatinya bersih. Jiwanya tidak pernah memiliki dan tidak pernah menanam hasad, dengki, hasad kepada orang yang beriman. Sehingga dia memandang orang yang beriman sesuai dengan keridhaan Allah yang ada pada kehidupan mereka ketika mereka telah dipersaudarakan oleh Allah. Penting banget ketika kita menjalani Ramadan. Proses kita Ramadan itu bukan hanya proses menahan diri dari makan. Bukan hanya proses menahan diri dari minuman. Tapi sesungguhnya proses kita di bulan Ramadan adalah proses kita bagaimana menjaga hati kita supaya hati kita ini bersih dan jiwa kita ini betul-betul bening. Karena apabila kita memiliki hati yang bening, jiwa kita yang bersih, amalan Ramadan kita mungkin belum banyak ibadahnya akan tertutup dengan keistimewaan ketika kita memiliki hati yang bening. Karena sesungguhnya orang yang hatinya bersih, jiwanya bening ketika memandang orang yang beriman, sampai dia memandang sesuai dengan apa yang Allah ridhoi, itulah yang akan menjadikan itu istimewa di hadapan Allah. Makanya Rasulullah SAW sampai memberikan contoh bagaimana membuka pintu langit supaya Allah memberikan pertolongan kepada hati kita dan jiwa kita supaya kita memiliki hati yang bersih. Kalau hatimu bersih, ibadah biasa pun akan terasa luar biasa ketika diiringi dengan hati yang bersih. Tahukah antum doa yang diajarkan oleh Rasulullah supaya membersihkan hati kita? Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Ya Allah, bersihkanlah hatiku dan jiwaku, sucikanlah dan berikanlah ketakwaan pada hatiku dan jiwaku. Engkaulah zat yang mensucikannya dan engkaulah zat yang menguasai hatiku dan jiwaku. Saatnya kita, kalau kita mulai kelelahan bagaimana untuk menjaga hati kita, untuk menjaga jiwa kita, supaya tidak hasad, supaya tidak benci kepada orang, supaya kita berprasangka yang baik kepada orang yang beriman, ayo kita membuka pintu langit, kita minta tolong sama Allah. Yang menggenggam hatiku dan hatimu adalah Allah. Yang mensucikan jiwaku dan jiwamu adalah Allah. Kita minta kepada Allah supaya Allah mensucikan hati kita. Ramadan ini boleh kita diiringi dengan wabah, tapi Ramadan ini harus bersih. Kalau paru-paru kita
dihinggapi dengan COVID-19 aja bisa menyebabkan kematian, naudzubillahi min dzalik. Hati yang disinggahi dengan penyakit kotor dan penyakit hati menjadikan Ramadan itu menjadi rusak dan mendatangkan mandharat. Kalau paru-paru kita harus bersih dari virus, hati kita pun harus bersih dari penyakit hati. Kalau saya dan antum kesulitan membersihkan hati, karena memang mengkondisikan hati lebih susah daripada mengkondisikan tangan dan kaki, mari kita membuka pintu langit. Mari kita berdoa kepada Allah supaya betul-betul kita diberikan oleh Allah hati yang bersih. Mari angkat tangan kita. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairum man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairum man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairum man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Ya Allah, berikanlah kepada hatiku kebersihan, sucikanlah jiwaku ya Allah, karena sesungguhnya zat yang bisa membersihkan dan mensucikan hanyalah dirimu. Engkaulah yang menguasainya dan engkaulah yang merawat hati dan jiwaku. Semoga dengan doa ini kita bisa mendapatkan keteladanan dari seorang sahabat Ansor. Biasa sholat tahajudnya, biasa amalan mustahabnya, tapi ketika hatinya bersih, Allah memberikan kepadanya surga, dikabarkan oleh Nabi sampai 3 kali. Ini yang kita sampaikan. Saksikan episode Membuka Pintu Langit hari yang ke-6. Apa yang akan kita singkap dari rahasia doa berikutnya yang pernah diajarkan oleh Rasulullah. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.